Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalifa dengan nomor NIM 21FI03040. Saya dari D4 Anestesiologi A akan mempraktikumkan tentang sistem muskuloskeletal. Nah, di mana tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas pemenuhan kebutuhan dasar manusia 1 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Rika Nopriyanti. Pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal ini memiliki 4 anamnesa atau 4 pengkajian. Nah, di mana 4 anamnesa ini, yang pertama anamnesa terhadap pasien yang memiliki suatu penyakit atau suatu kelainan, kita bisa melihat ada kelainan atau tidaknya. Yang kedua, anamnesa terhadap pasien khusus, yaitu terhadap kelainan ortopedi. Yang ketiga, anamnesa berdasar regionalnya. Yang keempat, anamnesa berdasarkan rentang gerak atau rum aktif dan pasifnya. Pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal ini memiliki 4 keluhan utama atau 4 kelainan ortopedi. Yang pertama yaitu keluhan terhadap nyeri atau deskripsi nyeri, biasanya berkaitan dengan pemeriksaan BQRST, atau kita bisa bertanya nyerinya di mana, kapan nyerinya, dan durasi nyerinya seperti apa, dan pertanyaan lainnya. Keluhan yang kedua yaitu terhadap perubahan bentuk atau deformitas, biasanya berkaitan dengan penyakit tumor, trauma, dan penyakit lainnya. Keluhan yang ketiga yaitu terhadap disfusi otot atau tulang, biasanya berkaitan dengan kelainan bawaan atau suatu penyakit tertentu seperti tumor dan penyakit lainnya. Keluhan yang keempat yaitu terhadap riwayat penyakit atau riwayat keluarga. Nah, biasanya berkaitan dengan genetik ataupun turunan. Kita lanjut ke pemeriksaan fisiknya, di mana yang pertama-tama kita melihat pasien secara umum atau penampilan pasien ketika berjalan. Nah, apakah berjalannya ada kelainan, apakah berjalannya tegak lurus, apakah bahunya turun, apakah lututnya naik, dan apakah pelvisnya turun atau naik. Nah, dalam kelainan berjalan ini yaitu ada 3. Yang pertama analgic gait, yang kedua ada step-up gait, yang ketiga ada Trendelenburg gait. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot, di mana indikasi pemeriksaan ini untuk pasien yang sudah lama berbaring, stroke ataupun lumpuh. Nah, pasien harus keadaan rileks. Di pemeriksaan tonus otot ini ada 5 nilai, di mana nilai 5 nilai tertinggi atau normal, dan nilai 0 itu nilai terendah atau nilai yang tidak normal atau ada kelainan. Baik Pak, boleh angkat tangannya. Saya tahan ya. Nah, baik, nilai kelima yaitu pasien bisa melawan gravitasi dan menahan tekanan. Kita lanjut ke nilai yang keempat. Angkat tangannya Pak. Nilai keempat, pasien bisa menahan gravitasi tapi pasien tidak bisa melawan tekanan. Nilai ketiga, angkat tangannya Pak. Baik, nilai yang ketiga lemah, pasien terjatuh, tidak bisa melawan tekanan dan tidak bisa melawan gravitasi. Nilai yang kedua, pasien tidak bisa melawan gravitasi namun pasien masih bisa menggerakkan tangannya. Nilai yang pertama, pasien tidak bisa melawan gravitasi namun ada usaha untuk menggerakkannya. Dan nilai 0, pasien tidak bergerak sama sekali. Jika pasien mendapatkan nilai dari 2, 1, dan 0, maka dilanjutkan pemeriksaan atrofi otot. Nah, dengan caranya seperti ini. Kita rasakan terlebih dahulu otot kita, kemudian difiksasi atau ditekukan. Kita praktikan. Baik Pak. Nah, jika kita merasakan adanya otot, berarti pasien tidak mengalami kelainan atrofi otot, dan jika tidak merasakan berarti pasien mengalami atrofi otot.
lanjut ke pemeriksaan berdasarkan regionalnya. Nah, pemeriksaan ini ada 2 pemeriksaan, yaitu infeksi dan palpasi. Infeksi melihat, palpasi dengan cara meraba atau menekan. Baik, kita melihat terlebih dahulu kepala dan leher pasien, bahu kiri dan kanannya apakah sama, apakah simetris atau tidak. Metris, kemudian kita lanjutkan teknik palpasi atau meraba. 2 jari seperti ini, 2 jari di bahu, 2 jari di leher, dan 2 jari meraba ke bawah servikal. Ada benjolan atau tidaknya, kita raba. Nah, kemudian taikan jari ke bahu, kemudian kita raba samping. Apakah ada benjolan atau tidak? Apakah ada repermitas atau ada bunyi kluk patahan tulang? Kita lanjut ke pemeriksaan bahu kanan dan kiri. Kita raba. Ada benjolan atau tidak? Ada kelainan atau tidak? Sakit, Pak? Tidak. Baik, kita lanjut ke pergelangan tangan pasien. Pasien boleh mengangkat, mengefiksasi. Ada masalah atau tidak? Tidak ada. Kemudian kita meminta pasien untuk menggerakkan lehernya. Menggerakkan leher ini ada yang disebut abduksi, aduksi, rotasi dalam, dan rotasi luar. Kita lanjut ke pemeriksaan siku dan tangan. Pak, kita infeksi terlebih dahulu, kita lihat ada benjolan atau tidak, kemudian kita palpasi dengan seperti ini, raba, ada benjolan atau tidak, tidak ada. Kemudian boleh digerakkan, Pak, ke atas, ke bawah, dioper tangannya bisa ke belakang. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan lengan atau pemeriksaan pergelangan tangan. Masih seperti ini, kita raba atau kita infeksi terlebih dahulu, tidak ada benjolan, terus kita palpasi kan dan meraba. Baik. Punggung. Nah, pemeriksaan punggung ini yaitu yang pertama ada kiposis, condong ke depan, ada lordosis, condong ke belakang, ada skoliosis yaitu pundak turun ke bawah satu, dan ada gibus. Gibus yaitu ada berupa punduk di belakang. Nah, pemeriksaan ini kita raba jempol ini di daerah spinal, kita raba. Apakah ada sakit di tulang iga atau tidaknya, apakah ada benjolan atau tidak, sampai ke abdomennya. Nah, kita lanjut ke bagian depan. Sama, teraba sampai ke abdomennya. Boleh tarik nafas, Pak? Keluarkan. Sakit atau tidak? Ya. Oke. Kita lanjut ke pemeriksaan dispansi atau mengukur antara kesenjangan kaki kiri dengan kaki kanan dan melihat demornya lebih besar dengan betisnya atau tidak. Baik, mengukurnya yaitu dari malleolus ke sias, malleolus ke pusat. Ukur.
didapatkan 67. Kita samakan. Ini sama. Terus kita lanjutkan ke pusar. Hasilnya sama. Ini pun sama. Kita lanjut ke pengkajian khusus. Nah, pengkajian khusus ini memiliki 4 pengkajian. Yang pertama yaitu uji Valence, yang kedua uji Tinels, yang ketiga pemeriksaan refleks patella atau dengan menggunakan alat berupa patella, yang keempat pemeriksaan tanda balon atau benjolan. Nah, kita lanjut ke uji yang pertama. Uji yang pertama yaitu ada uji Valence. Uji Valence ini bertujuan untuk agar kita mengetahui pasien memiliki suatu sindrom tertentu atau tidak. Nah, sindromnya yaitu diantaranya turnal kapal. Caranya yaitu kita meminta pasien mengangkat kedua tangannya, lalu luruskan, kemudian lipat dan tarik, lalu tekukan. Tekukan seperti ini. Tekukan seperti ini. Tunggu sampai 60 detik. Nah, jika sebelum 60 detik atau setelah 60 detik pasien mengalami kesemutan di pergelangan tangan, maka dicurigai pasien memiliki sindrom turnal kapal. Nah, kesemutannya itu di bagian pergelangan tangan, bukan di bagian sini atau di bagian siku. Kesemutannya itu berupa seperti kesetrum. Kita lanjut. Tinels. Nah, uji Tinels ini tidak jauh beda dengan uji Valence. Nah, bedanya Tinels ini diperkusi atau diketuk. Diketuknya di bagian mana? Yaitu di bagian persendian pergelangan tangan kita. Caranya kita bisa tekuk. Nah, di sini ada persendian tangan kita atau kita mengikuti jalur otot kita. Nah, ketuknya itu sebanyak 3 kali saja. Rilekskan tangan kita ketuk. 1, 2, 3. Jika mengalami kesemutan, berarti pasien mengalami Tinels positif. Nah, jika tidak kesemutan, berarti pasien Tinelsnya negatif. Nah, cara ini juga bisa menggunakan refleks hammer atau dengan menggunakan alat bantu atau patella. Nah, caranya sama, kita ketuk sama 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jika mengalami kesemutan berarti pasien mengalami Tinels positif dan sebaliknya. Kita lanjut. Baik, kita lanjut ke refleks patella, di mana refleks patella ini ada di bagian lutut atau bola-bola lutut. Nah, keadaan pasien ini harus dalam keadaan rileks. Jika tidak rileks, maka akan ada ketegangan pada ototnya dan itu tidak akan bisa dilakukan refleks patella. Caranya yaitu dengan menumpangkan satu kaki pasien agar menggantung. Jangan lupa satu kaki tidak boleh menyentuh tanah. Kemudian dilakukan refleks patella. Jika pasien tidak bisa melakukan dalam keadaan tidak menyentuh tanah, maka bisa dengan diposisikan tangan kita di bagian tremor. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan refleks patella sebanyak 3 kali. Jika pasien bisa satu kaki menyentuh tanah, maka tidak usah diposisikan tangan kita di bagian tremor. Posisi masih tetap sama, yaitu dalam keadaan satu kaki menggantung, kemudian kita patella atau ketuk di bagian patella lutut 1, 2, dan 3. Pemeriksaan tanda balon atau benjolan. Nah, pemeriksaan ini indikasinya untuk melihat apakah ada penumpukan cairan seperti yang dialami oleh pasien yang kelebihan piomocairan atau memiliki kelainan bentuk dalam peredaran darah. Baik. Fiksasi yang pertama, kita fiksasi di daerah patella dan kita gerakkan di daerah patella apakah ada cairan atau tidaknya. Tidak ada. Jika ada, berarti kemungkinan ada tanda balon atau ada benjolannya. Nah, kita lanjut
ke pemeriksaan tanda balonnya, yaitu tidak hanya di sekitar patella. Kita fiksasi apakah ada tanda benjolan atau cairan atau tidak. Jika tidak ada, berarti pasien tidak mengalami tanda balon.